Kalau begitu, aku harus menemui Bibi Janki dan mendapatkan informasi. Aku akan menemukan beberapa informasi penting yang akan bantu aku mengungkap Prithvi. Prithvi orang yang licik. Dia selalu berhasil melarikan diri. Kurang ajar. Belum terlambat. Aku harus bertemu dengan Bibi Janki sekarang. Ya, dia pasti punya beberapa informasi. Prita, bangun Prita. Aduh Sristi, sudah jangan bangunkan aku tidak enak badan. Prita sedang sakit, aku akan bicara dengannya pagi saja. Penjahat itu rupanya ingin menghancurkan hidup Prita. Prithvi bermain dengan emosi dan perasaannya. Aku menganggap Prita dan Sristi sebagai putriku. Dia begitu baik padaku. Dia mengambil keuntungan dan juga kepolosan dari Prita. Aku tidak akan mengampuni Prithvi dan juga Sherlyn. Aku akan beri pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dia pengkhianat putriku yang sedang tidur nyenyak. Aku akan menghancurkan hidupnya. Aku kehilangan kesabaran. Dan aku akan tenang hanya setelah aku memberinya pelajaran. Aduh, aku lapar. Aku harus makan dulu. Risap, kau sedang apa di sini? Kenapa kau datang ke dapur? Aku lapar, jadi aku datang ke dapur. Jangan bertindak so pintar ya. Katakan saja kalau kau lapar. Iya, aku sangat lapar. Apa yang kau makan? Aku tidak makan apapun. Aku tidak bisa menemukan ladu. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku pikir ayah mau makan semuanya. Aku tidak mengerti. Tentu saja. Jadi bagaimana kalau tidak ada ladu? Kita bisa makan apel? Sudah makan saja yang ada. Aku selalu makan apel setiap hari. Aku tidak mau lagi. Oke, kalau begitu aku makan. Tunggu dulu. Itu bukan cara makan yang benar. Berikan padaku. Malam ini aku belum makan apapun. Aku ingin makan berat. Tapi Bibi Janki sakit. Jadi aku tidak dapat kesempatan. Aku butuh energi untuk bermain squash di pagi hari. Risap, bukankah kau menyelidiki tentang Prithvi? Apa kau menemukan sesuatu? Iya. Iya, apa? Sudahlah, lupakan. Kau harus melupakan dia. Makan apel ini. Dia adalah orang yang baik. Kenapa kau jadi begini? Aku sangat tahu apa yang ada di dalam pikiranmu itu. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Kau tidak ingin aku dapat masalah. Kau tidak memiliki informasi apapun tentang Prithvi. Tidak masalah. Aku akan mencari tahu sendiri. Nah, ini lagi. Selamat malam. Dah. Hah? Selamat malam. Kau mau kemana? Dia pasti akan menghentikanku kalau aku beritahu. Aku akan menemui Bibi Janki. Aku pikir aku mau keluar dulu, ingin melihat jalanan. Aku ingin cari angin. Oke, nanti kususul. Apa? Memang kenapa? Tidak apa-apa. Apa kau tidak mau tidur? Ya, sebenarnya aku ingin, tapi aku tidak bisa tidur. Aku berpikir aku akan ikut denganmu. Kita bisa ngobrol sebentar. Ayo kita pergi. Aku tidak bisa tidur karena Prithvi itu. Ya Tuhan, kalau kau benar-benar ada, lakukan sesuatu yang bisa menghancurkan kebahagiaan Prithvi. Ayo. Kau ini bisa saja tidur seperti tidur di saat semua yang terjadi. Sia. Bagaimana kalau mimpiku benar-benar kenyataan dan
Bagaimana kalau Jangki mendapatkan kembali ingatannya? Prita dan Sristi tidak akan mengampuni aku. Terutama Sristi yang suaranya keras itu. Mereka akan memukuli aku sampai babak belur. Apa yang harus kulakukan? Tidak. Apa yang salah dengan aku? Itu tidak mungkin terjadi. Sampai saat ini aku berhasil. Tidak ada yang salah denganku. Sudahlah, aku pasti aman. Prithvi tinggal di sini. Ayo Prithvi, aku akan hilangkan sinar matahari dari hidupmu. Kau akan menyesal. Buka pintunya. Jangki, Punuh. Aku tidak akan membiarkanmu. Punuh, bangun. Biar aku tidur. Ada orang di luar. Ayo Punuh, bangun. Ayo. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Jangki. Mimpi burukku tidak mungkin terjadi. Kenapa dia datang ke sini? Ayah Prithvi kan punya kunci rumah. Siapa yang datang malam begini? Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan begini. Aku harus berani. Aku harus pergi dan memeriksa siapa yang ada di luar agar aku tidak takut lagi. Buka berdebah. Buka pintunya. Aku rasa mereka tidak di rumah. Dia pasti ke rumah Sherlyn. Aku akan memeriksanya. Buka! Tidak ada siapa-siapa. Aku kenapa ini? Mimpi buruk itu sungguh mempengaruhi aku. Ini keterlaluan. Tadi aku mendengar bunyi bel, tapi tidak ada siapapun. Ini ketakutanku saja. Kenapa? Kau terlihat terkejut. Ini aku, Jangki. Ini mimpi buruk. Ini tidak benar. Jangki tidak mungkin datang ke sini. Ini tidak mungkin. Ini hanya mimpi. Tidak. Ini bukan mimpi. Ini sungguh terjadi. Kau harus takut. Karena aku ingat apa yang kalian lakukan kepadaku waktu itu. Apa yang kau katakan, Jangki? Aku tidak mengerti. Ini, biar aku lihat apa yang terjadi ketika aku pukul kepalamu dengan ini. Persis seperti yang kau lakukan agar kau mengingat semuanya. Oh tidak, dia sudah mengingat semuanya. Tidak, Bibi Jangki. Aku pikir kau salah paham. Berani sekali. Kau menyakiti aku. Aku tahu betapa murahnya kau dan Prithvi. Kau bisa membunuh siapapun untuk menutupi kejahatanmu. Kalian sungguh tercela. Tidak ada bahaya yang menimpa mereka yang percaya pada Tuhan. Dan sekarang, cepat beritahu aku di mana kekasihmu. Ayo cepat. Bawa aku padanya. Ayo cepat. Ayo katakan di mana dia. Ayo bergerak. Katakan padaku di mana dia. Ayo jalan. Ayo cepat. Cepat kau bangunkan dia. Ayo, ayo jalan. Ayo cepat. Ayo, ayo masuk. Ayo bergerak. Ayo.
bangunkan dia. Ayo, cepat. Bangunkan. Prithvi. Prithvi. Dia tidak bangun. Bangun! Sial! Apa kau sudah kehilangan akal? Kenapa kau menendang aku di tengah malam? Aku beritahu padamu, tidak ada yang tahu kebenaran tentang kita. Kenapa kau semakin khawatir? Katakan, apa kau terkejut? Kau layak dihajar di depan umum. Setiap orang harus tahu kebenaran tentang kalian. Itulah yang pantas kau dapatkan. Mereka harus tahu. Kalian harus dihajar, harus diarak di kota dengan keledai. Ya, aku akan pastikan hal itu terjadi pada kalian. Ya, aku tahu kalian akan merencanakan sesuatu yang lain. Kalian akan berbuat jahat lagi padaku. Aku akan... Hei! Ayo kalau berani. Ayo kalau berani lakukanlah. Buang benda itu. Buang! Aku buang. Tenang saja. Tenang. Apa kau pikir aku datang ke sini tanpa ada persiapan seperti waktu itu? Aku tidak mungkin melakukan hal itu lagi. Aku ingin sekali menghabisimu. Aku sangat ingin menamparmu dan aku harus melakukannya. Aku tidak ingin membenci siapapun sebanyak aku membenci kalian berdua. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Aku membenci kalian berdua, menganggap kalian berdua tidak tahu malu dan tercela. Hei! Bibi, dengarkan aku ya. Bibi tenang ya, tolong. Dengarkan aku sebentar saja. Bibi Jangki, aku tahu kau orang yang baik. Kau itu jujur, masuk akal, dan juga dapat diandalkan. Bibi, lupakan apa yang terjadi. Dan biarkan aku bicara pada Bibi. Aku akan mengaku hari ini. Ada suatu masa ketika Sherlyn dan aku saling jatuh cinta. Itu sebabnya kami tidak bisa mengendalikan perasaan kami satu sama lainnya. Tapi kami membuat kesalahan. Kami tidak mengerti bahwa keadaan tidak seperti dulu lagi. Kami sudah bertunangan. Aku bertunangan dengan Prita dan Sherlyn bertunangan dengan Risa. Sekarang kami sudah punya pasangan baru. Kami tidak boleh bertemu dengan satu sama lain lagi. Mengenai kebakaran di aula pernikahan, kami minta maaf tentang itu, Bibi. Maafkan kami buat kesalahan. Percayalah, kami telah berjanji untuk tidak bertemu satu sama lain di masa depan. Dan kami akan melupakan masa lalu kami. Kau tidak usah khawatir, Bibi. Kau tak perlu akting lagi. Aku tahu kau berpura-pura. Kau mengatakan ingin mengakhiri hubungan, lalu kenapa kalian ada di ranjang ini? Aku kenal kalian dengan baik. Kalian menjijikkan. Aku tidak akan mengampuni kalian. Apa katamu? Kau membuat kesalahan. Kau tidak sengaja memukul kepalaku, Beritahu aku, Sherlyn, kau sengaja kan memukul kepalaku agar kebenaran tidak terungkap? Apa aku benar? Tunggu. Katakan itu, Sherlyn. Katakan padaku. Kalian di balik kebakaran aula Kumkum Bagya pada saat itu. Kalian yang membuat onar. Tidak, Bi. Kau menuduh kami tanpa alasan. Berhenti berbohong. Hei! Tidak tahu malu. Jika aku punya anak perempuan sepertimu, aku akan membunuh dengan tanganku sendiri. Lalu aku akan bunuh diri. Kau tahu, wanita seharusnya berbaik hati. Mereka membangun jembatan antar manusia. Mereka berkorban demi aku. Kau menipu Rizab dan kau membuat pria menjijikan ini menikahi Prita. Kau menghancurkan dua kehidupan. Prita memanggilku Bibi. Dan aku menganggap ibunya saudara perempuanku. Artinya Bibi dari pihak ibu Prita. Aku sudah seperti ibunya. Dan aku akan memenuhi tugasku sebagai seorang ibu. Aku bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Prita darimu. Mengerti? Dan Prita meyakinkan Rizab untuk menikahimu. Kau sungguh ular, mereka membantumu.
mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah muak denganmu. Kau terus menceramahi aku untuk waktu yang lama. Jika kau ucapkan sepatah kata lagi, kau akan habisi. Kau mengerti? Dan sekarang, aku ingin kau dengarkan aku baik-baik. Kau telah membuat aku sangat kesal, wanita tua. Kau tidak tahu betapa jengkelnya aku denganmu. Tanya Selin, apa yang terjadi saat aku marah? Apa kau pikir kau bisa membuatnya hidup setelah mencoba mengintimidasi kami? Kau pikir begitu? Benarkah? Luruskan satu hal. Selama aku masih hidup, rencanamu tidak berhasil. Dan berani sekali kau menamparku dan juga Selin. Kau memiliki keberanian untuk datang ke sini dan mengancam kami. Dan kau telah membuat kami mengalami banyak masalah, Jangki. Aku akan menghukummu untuk itu. Apa kau mengerti? Apa kau tahu bagaimana kau akan dihukum? Kau akan mati. Aku akan menyingkirkanmu untuk selamanya. Hari ini juga. Ini benar-benar sangat luar biasa, Jangki. Kau cukup bodoh untuk datang ke tempatku dengan pisau ini. Kau telah membuat segalanya lebih mudah bagiku. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Dan tidak ada yang akan tahu. Ya sayang, habisi dia. Ayo. Iya sayangku. Seperti yang kau katakan. Ya ampun Kak Prita, tolong jauhkan tanganmu ini. Kenapa kau tidak tidur di tempatmu saja? Aku tidak suka kalau ada orang yang menggangguku saat tidur. Aku beritahu untuk terakhir kalinya ya. Silahkan tidur di tempatmu saja, tolong. Kak Prita, ayo bangun. Ayo bangun. Ya ampun Sristi, biarkan aku tidur. Kenapa kau menggangguku? Kak Prita, ambilkan aku air minum, aku haus sekali. Ambil sendiri. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Aku minta untuk mengambilkan air karena aku haus, tapi dia ternyata kau tidak peduli padaku juga. Kau selalu mencoba mendominasi. Ya sudah, aku ambil sendiri. Ya ampun, dia tidak menyisakan air sedikit pun untukku. Dasar egois. Memangnya cuma dia yang mau minum? Berhenti merengek Sristi, tolong urus dirimu sendiri. Lain kali akan kusimpan botol air di sisi tempat tidurku. Dan aku akan meminum semua airnya. Aku akan meninggalkan botol kosong ini untukmu. Kau juga akan merasa haus di malam hari. Biar kau merasakan seperti yang aku rasakan. Ini. Sayang, lihat wajahnya. Lihat betapa takutnya dia. Rasanya sangat senang melihatnya seperti ini. Dan aku merasa sangat nyaman sekali. Hei, dengarlah wanita tua. Tidak perlu takut. Apa kau tahu? Karena aku akan menghabisimu. Perlahan. Aku akan menusukmu 20-25 kali. Setelah itu, kau mati. Dan jangan ganggu orang setelah kau mati. Kau jangan ikut campur dalam kehidupan orang lain lagi. Aku katakan ini karena kau sangat menjengkelkan. Kau melecehkan orang lain. Kau membuat hidup mereka sulit. Apa kau mengerti? Aku tidak meminta padamu. Tapi memperingatkanmu. Apa kau mengerti? Jadi bagaimana jika kau harus menahan rasa sakit? Aku tidak akan memberikannya. Aku menghukumnya. Jadi tidak apa-apa kan jika dia meronta dan juga menangis. Saat dia menangis, meronta, berteriak dan juga menggeliat kesakitan. Hanya dengan begitu, aku akan merasa nyaman sekali. Bagaimana menurutmu, Jangki? Aku merasa nyaman sekali. Dia sudah menamparku. Rasanya sakit sekali. Aku ingin dia sengsara. Sayang, kau bilang kan kalau kau ingin menghancurkan orang yang berani menyakiti aku. Cepat singkirkan. Tentu saja, sayang. Aku akan penuhi janji yang aku buat untukmu. Aku akan lakukan apa yang aku katakan. Aku akan sangat menyakitinya. Aku berjanji. Tapi sayang,
Izinkan aku berbagi beberapa rahasia dengannya sebelum dia meninggal. Kalau tidak, dia akan menghantuiku setelah kematiannya. Dia akan seperti... Ceritakan padaku rahasiamu. Beritahu aku. Ide bagus. Aku ingin ingatkan rencana kita sempurna. Bangun. Bangun. Duduk. Sekarang dengarkan aku. Ini mengenai Prita. Iya benar. Aku bicara tentang gadis yang sudah seperti putrimu. Aku tidak tertarik pada Prita. Apa kau tahu dengan siapa aku jatuh cinta? Dengan Sherlyn. Lihat saja dia. Dia sangat berkelas. Prita di sisi lain adalah wanita yang polos. Prita tidak bisa memegang lilin untuk Sherlyn. Apa kau mengerti? Dan aku meminta Prithvi berkali-kali untuk menikahi Prita agar kami bisa memisahkan Rishabh dan Prita. Masalahnya, Rishabh Lutra tergila-gila pada Prita. Ya, dia terus mengatakan bahwa dia menganggap Prita sebagai teman. Ya, tapi itu tidak benar. Kami memberikan foto Prithvi kepada agen perjodohan. Aku tahu kalau Sarla tidak akan menolak Prithvi setelah melihat fotonya dan mengetahui latar belakangnya. Dan itulah yang terjadi, Sherlyn. Ya, semua berjalan sesuai rencana kita. Aku bertunangan dengan Rishabh dan Prita bertunangan dengan Prithvi. Aku mengerti kenapa kau memiliki masalah dengan Prita. Tapi kenapa kau ingin menikahi Rishabh? Padahal kau sedang jatuh cinta dengan orang tercela ini. Dengar ya, seandainya kau anggota keluarga Lutra, aku akan beritahu alasannya. Aku akan memberitahumu semuanya secara detail. Kau akan mengerti, tapi kau hanya pembantu. Kau bekerja di tempat Prita, dan aku hanya membuang waktuku menjelaskannya. Ya, aku bisa memberitahumu apa yang akan terjadi pada Prita. Aku tidak ingin rohmu berkeliaran setelah kau mati nanti. Jiwamu akan tenang jika aku mengatakannya. Jadi jika aku memberitahumu, setelah Prithvi menikah dengan Prita, dia akan membuat hidupnya sengsara. Kau mengerti? Aku juga akan memberi pelajaran pada Sristi. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena dia itu terlalu banyak bicara. Dia selalu bicara omong kosong tentang aku. Dia membuatku kesal. Dan kau tahu aku, mereka yang menentang aku akan menjadi musuhku. Apa yang terjadi pada mereka yang menjadi musuhku? Apa kau mau tahu? Apa? Tunggu dan lihat saja. Aku juga akan menghancurkan hidup Sristi. Tunggu saja. Dan untuk nenek Prita, aku akan memperlakukannya seperti pembantu. Dan Sarla harus memijit kakiku. Dia harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Dan dia harus menjawab, baik Nyonya, iya Nyonya. Oh, ada apa? Kau memberinya terlalu banyak informasi, sayang. Oh. Apa sekarang? Apa? Sekarang aku harus membunuhnya. Apa aku harus mengakhiri hidupnya? Iya, lakukanlah. Kau yakin? Aku yakin, sayang. Prithvi, tangkap dia. Dia lari. Jangki! Siapa yang buka pintunya? Kenapa ada orang yang ceroboh seperti ini? Aku tidak akan mengampuni orang itu. Siapa lagi yang melakukannya? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Siapa orang terakhir yang masuk rumah ya? Kami kan membawa pulang Bibi Janki. Samir keluar, kemudian aku menyusulnya. Kak Prita keluar dengan ponsel Samir dan kemudian Kak Prita dan aku yang terakhir ke sini kan? Tapi aku sudah menguncinya. Aku yang mengunci pintu ini. Lalu siapa yang buka? Apa pencuri? Apa ada pencuri di sini? Jangan-jangan benar ada pencuri yang masuk. Jangan-jangan orang itu...
Bibi Janki? Bibi Janki? Bibi Janki? Dia tidak ada di kamarnya. Bibi Janki! Bibi Janki! Bibi! Bu! Bu, cepat keluar! Bibi Janki tidak ada di kamarnya. Ayo cepat keluar! Bibi! Sristi, apa yang kau lakukan? Kenapa berteriak? Kau tahu ibu meminum obatnya dan tidur. Kalau dia bangun, dia tidak akan bisa tidur. Dia akan sakit. Ada apa, Sristi? Kaprita, Bibi Janki tidak ada di kamarnya. Aku tidak tahu di mana dia. Ketika aku keluar untuk ambil minum, aku menemukan pintu ini terbuka. Aku ingat aku sudah menutupnya, tapi tadi terbuka. Dia pasti ada di rumah. Dia merasa cemas setelah minum obatnya. Dia pasti di teras. Ke teras? Kenapa dia pergi ke sana semalam ini? Setiap kali dia pergi ke teras, dia menutup pintu utamanya, tidak pernah terbuka. Ibu, aku jadi khawatir kalau terjadi sesuatu pada Bibi Janki. Aku yakin sekali. Janki! Apa yang terjadi di rumah ini? Pertama, bel pintu berbunyi. Sekarang ada sesuatu yang jatuh. Aku yakin sekali ada seseorang yang datang ke sini. Dasar wanita tua! Tidak akan kubiarkan! Lepaskan! Diam! Lepaskan dasar Diam! monster! Atau kau akan kubungkam selamanya! Diam! Diam! Dengan kalian! Diam! Keterlaluan! Diam! 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 Prithvi! Ibu! Prithvi! Prithvi, Iya, Bu. suara apa itu? Tadi ibu dengar ada ribut-ribut. Suara? Iya. Aku sedang menonton serial kriminal di televisi. Ada seseorang yang sedang diculik. Orang yang diculik adalah seorang wanita. Kau tahu betapa menakutkannya acara seperti itu, kan? Aku sangat takut dan mematikan televisinya. Aku minta maaf, aku mengganggumu, Ibu. Sekarang, Ibu, ayo tidurlah. Aku tidak akan menyalakan televisi lagi. Ibu menjadi takut. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ibu, aku sarankan agar Ibu meminum obat tidur. Ibu mengalami kesulitan tidur. Itu tidak bagus. Selamat malam. Selamat malam, Prithvi. Prithvi, ibumu di rumah ya? Bagaimana menyingkirkan dia? Gunakan rencana B sekarang. Kita tidak akan menghabisinya di rumah, tapi di luar. Tidak ada yang akan mengetahui kebenarannya. Masalahnya akan berakhir. Ya Tuhan, monster ini mampu melakukan apapun. Aku harus menyelamatkan diri. Sayang, kau tidak apa-apa. Jangki, dasar kau! Kejar! Jangki, mau lari kemana kau? Kau tidak akan bisa kabur. Di mana dia bersembunyi? Janki! Bagaimana Dia ini? mengunci pintunya. Jangki, buka pintunya sekarang. Buka pintunya! Diam kau! Kau sudah cukup bicara. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan padaku. Sekarang kau dengarkan aku. Aku akan pergi menemui Karan dan Risab. Aku akan katakan semua kebenaran ini. Kalian akan menghabisiku. Aku akan pastikan aku akan buat hidup kalian seperti di neraka. Aku akan pastikan kalian berdua akan hidup di neraka dan di penjara seumur hidup kalian. Aku akan pastikan kalian akan dihukum. Semua ini gara-gara kau.
Kenapa kau ceritakan semua rencana kita? Kenapa kau menyalahkan aku? Kau juga menceritakan banyak hal padanya. Aku tidak menyangka wanita ini begitu pintar. Siapa yang tahu dia akan mengunci kita di sini? Sekarang diamlah dan biarkan aku memikirkan caranya. Kalau dia sampai di rumah Lutra, mimpi burukku pasti akan jadi nyata. Karan dan Risap akan datang dan membuat kita menderita. Sayang, apa kau benar-benar bermimpi buruk tentang Karan, Risap, dan juga keluarga Lutra datang ke rumahku? Ya, Karan dan Risap menghajarmu habis-habisan. Aku mau tidur dulu. Ya, ayo. Sampai besok. Selamat malam. Selamat malam. Hei, tinggalkan saja. Kau yakin? Biar aku yang simpan. Tidur yang nyenyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Risap. Ayo pergi. Oh, tidak. Sekarang sudah cukup larut. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Bibi Janki pasti sudah tidur. Akan sulit membangunkannya. Kalau begitu kutemuin nanti. Aku tidur saja. Oke, baiklah, jangan khawatir. Mari kita periksa di teras karena aku tidak berpikir dia akan keluar pada jam segini. Tapi jika dia tidak di teras, aku Tidak, tunggu. Janki selalu membawa ponsel bersamanya. Dia tidak pernah lupa membawa ponselnya. Biar aku menelponnya. Baiklah. Sudah tersambung? Tunggu sebentar. Suaranya di... Prita, periksa saja. Suaranya di suatu tempat di sini. Aku juga mendengarnya. Ada di dalam rumah, periksa saja. Prita, periksa di bawah bantal. Suara itu datang dari sana. Ayo coba periksa. Cepat. Ponselnya ada di sini. Ibu, Ya, ponsel Bibi Janki ada di sini. Ponselnya Dia di tidak rumah? membawanya. astaga. Dia lupa membawanya. Dia tidak di rumah, aku akan pergi dan memeriksanya di teras sebentar ya. Tunggu sebentar. Mungkin saja dia jatuh pingsan di kamar mandi. Aku akan periksa di kamar mandi ya. Sristi, aku ke teras dulu Tapi ya. kemana aku harus pergi? Apa yang harus aku lakukan? Dapur. Bibi Janki! Bawang berserakan di lantai. Dan ini adalah... Ini obat Bibi Janki, kan? Itu artinya tadi dia ada di dapur. Lalu kemana sekarang? Ini ada yang salah. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Apa yang harus aku lakukan? Karan. Telepon dari si Risti. Iya, ada apa? Hai Karan, maafkan aku karena menelponmu malam-malam seperti ini, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Iya, ada apa? Aku tidak bisa memberitahu Kaprita atau ibu tentang hal ini karena mereka tidak akan percaya. Aku ingin memberitahu kalau Bibi Janki sudah diculik. Apa? Karan, aku memintamu untuk segera datang ke sini karena tidak ada yang akan percaya padaku. Semua orang akan mengabaikan apa yang aku katakan. Cepat datang ke sini. Si Risti? Halo? Halo? Si Risti? Halo? Kenapa dimatikan? Kau bicara dengan siapa? Dengan Karan. Di teras tidak ada. Hah? Dengan Karan? Kenapa kau mengganggunya? Ini jam berapa? Apa kau dengar itu? Karena kau tidak akan bisa memahami apa yang bisa aku lihat dan tafsirkan. Dan saat ini kami membutuhkan bantuan seseorang. Ini masalah serius. Sristi, apa yang bisa kau lihat dan kami tidak bisa? Tolong beritahu aku. Bibi Janki tidak akan keluar atas kemauannya sendiri. Sudah pasti dia diculik, Kak. Ini. Lihat ini. Obat-obatannya. Aku menemukannya di lantai dapur. Dan bawang ada di mana-mana. Dilihat dari kondisi dapur, aku merasa ada pertikaian dengan penyerangnya. Ibu, aku tahu Bibi Janki tidak akan pernah meninggalkan ponselnya. Tapi hari ini dia melakukannya. Aku sudah tutup pintunya, tapi terbuka ketika aku bangun tadi. Siapapun dia, siapapun yang menculik Bibi Janki pasti menganggapnya sebagai ancaman karena dia tahu kalau Bibi Janki mendapatkan kembali ingatannya. Dan dia pasti akan mendapat masalah besar. Ibu, ini dari Karan. Halo? Halo, si Risti. Dengarlah, pertama kau cari di daerah rumahmu dulu.
Lalu setelah itu periksa di aula Kumbagia karena aku tidak yakin kalau dia diculik. Kalau dia tidak diculik, kemana dia perginya? Apa kau tahu? Aku menemukan obatnya di lantai dapur. Dapur berantakan. Aku merasa telah terjadi perkelahian di sana. Aku sudah tutup pintu utamanya, tapi pintunya terbuka ketika aku bangun. Bibi Janki meninggalkan ponselnya juga. Ada kemungkinan dia telah mengingat kembali semua kejadian dulu. Dia mungkin mengingat apa yang terjadi hari itu. Mungkin orang itu bertanggung jawab atas kondisinya. Dan mungkin dia membakar aula Kumbagia. Lupakan semua itu dulu. Lihatlah di lingkunganmu dulu. Aku akan ada di sana, oke? Oke. Ayo kita pergi ke Kumbagia. Ayo cepat-cepat. Aku tidak akan biarkan siapapun merusak hidup Prita. Aku janji. Aku minta Prithvi berkali-kali untuk menikahi Prita. Itu semua ada maksudnya. Agar kita bisa memisahkan Risab dan Prita, aku bertunangan dengan Risab dan Prita bertunangan dengan Prithvi. Tidak boleh terjadi. Aku tidak boleh menyerah sampai di sini. Aku harus kuat. Ya, lari. Aku harus lari. Ini tentang kehidupan Prita. Demi Tuhan, aku harus lari dari sini. Aku harus selamat. Aku harus selamatkan Prita. Ya Tuhan, ayo. Aku tidak boleh berhenti. Bunuh, ini. Kau sedang apa, sayang? Tenanglah. Maksudnya hancurkan pintu itu. Oh, terima kasih. Prithvi, pelan-pelan. Jangan berisik. Ibumu ada di rumah. Nanti dia mendengarnya. Kau bicara lagi. Aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak bicara ketika aku sedang melakukan sesuatu. Aku sudah kesal, jadi berhenti membuatku kesal. Sekarang biarkan aku melakukan pekerjaanku atau aku... Diam. Kita bisa keluar dengan mendobrak pintu ini. Jadi tenanglah dan diam. Ya Tuhan, Janki pasti sudah sampai ke rumah Lutra. Hari ini akan terbongkar. Ayolah sayang, hati-hati. Ayo keluar. Ayo. Sayang, ayo pergi dan tangkap wanita itu dengan cepat. Kita habisi dia sebelum dia mencapai kediaman Lutra. Oke? Kau mengerti? Iya. Ayo. Karan! Karan! Sopir, Karan di mana? Aku bukan supir, mobil ini punyaku. Maafkan aku. Aku pikir ini mobilnya Karan. Sristi, Ya, kita bahkan sudah memeriksa Kumbagia, tapi kita tidak temukan Bibi Janki. Kak Prita, aku sudah memeriksa semua rumah. Kau bahkan sudah memeriksa teras juga kan? Iya, aku sudah memeriksa terasnya. Kita sudah memeriksa hampir semua tempat, tapi Bibi Janki... Artinya, hanya satu hal yang mungkin sekarang. Entah aku benar atau tidak, Karan yang benar. Apa maksudmu? Ada dua kemungkinan. Bibi Janki sudah mendapatkan kembali ingatannya dan dia pergi menemui orang yang membakar aula Kumbagia. Dan kemungkinan kedua, orang tersebut sudah mengetahui bahwa Bibi sudah mendapatkan kembali ingatannya. Jadi dia sengaja menculik Bibi agar dia tidak ketahuan. Percayalah padaku, Kak. Aku yakin sekali. Diam, Sristi.
Jangan berpikir begitu negatif dan jangan membuatku takut. Mari kita pulang. Mungkin Bibi sudah kembali ke rumah. Ayo, ayo. Ayo cepat, kita harus cepat menemukannya sebelum dia sampai ke kediaman Lutra. Bahaya. Kita ada di dalam mobil, bukan di pesawat. Kita akan habisi seseorang karena menangis dengan suara keras. Kenapa kau tidak kendarai mobilnya saja? Bunuh, itu Jangki. Benar, itu Jangki. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tabrak dia. Lenyapkan wanita itu. Itu Prithvi dan Sherlyn. Keinginanmu akan terpenuhi dalam waktu singkat, Sherlyn. Kau telah banyak menyusahkan kami. Kau membuat kami mengejarmu untuk waktu yang lama. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kau akan bertanggung jawab atas kematianmu sendiri. Kau membuat hidup kami sulit. Kenapa kau harus melakukan itu? Kau coba mengadukan kami. Jadi aku rasa kau layak menderita. Karena kau telah menciptakan masalah bagi kami. Kau mengerti?